Apa yang pertama kali terpikirkan saat kalian mendengar kata sejarah Mesir? Apakah peninggalan Mesir kunonya atau peradaban Islamnya? Mesir memang memiliki sejarah yang teramat panjang, dan kali ini kita akan mengupas bagian dari sejarah Mesir yang jarang dilirik oleh banyak orang. Kisahnya berawal dari sebuah kota di pesisir utara Mesir, yaitu Alexandria. Kisah ini berawal dari tahun 331 sebelum Masehi, di saat Alexander the Great menaklukkan Mesir dan menginginkan sebuah ibu kota baru di pesisir pantainya. Dan tak tanggung-tanggung, kota yang dinisbatkan kepada namanya ini sampai menjadi kota yang tak tertandingi di dunia kuno, sebagai pusat pengembangan sains, seni, budaya, dan lainnya. Karena posisinya yang strategis, Alexandria berkembang menjadi kota pelabuhan terbesar dengan mercusuar tertinggi pada masanya, di mana Tunkunya memandu kapal-kapal untuk datang dan melihat kemegahan kota ini. Percampuran antara Mesir dan Yunani yang terjadi di Alexandria menghasilkan banyak sekali hal, seperti agama baru yang dikenal dengan nama Helenistik yang menyembah dewa utama bernama Serapis. Agama ini dianut oleh mayoritas penduduk Alexandria pada masa awal. Alexandria juga menjadi kiblat pengembangan sains dan ilmu pengetahuan. Berbagai buku dari seantero dunia dikumpulkan di tempat ini, menghasilkan perpustakaan yang besarnya tak tertandingi dan banyak pemikir brilian seperti Philo, Hypatia, dan para pemikir lainnya. Perpustakaan Agung Alexandria menjadi gudang pengetahuan terbesar di dunia kuno. Koleksi di dalamnya ditulis dalam bahasa Yunani atau ditranskripsikan dari bahasa lain. Kapal-kapal yang melabuh di Alexandria pun diharuskan memberi buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan tersebut. Saking besarnya, dikatakan bahwa jika perpustakaan tersebut tidak hilang, peradaban kita akan 1000 tahun lebih maju dibanding sekarang. Perpustakaan tersebut benar-benar menghilang dan hanya meninggalkan sedikit jejak. Seputar perpustakaan ini nantinya akan dijelaskan secara terpisah di video selanjutnya. Dalam ajaran Kristen, Alexandria juga menjadi tempat dakwah penginjil Santo Markus, yang akhirnya berkembang menjadi aliran Kristen Koptik atau Kristen Kipti di Mesir. Nama Koptik atau Kipti sendiri merupakan serapan dari bahasa Yunani Egyptos yang nantinya berkembang menjadi Egypt atau Jip yang dalam bahasa Arab disebut Kipti dan ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Koptik. Kristen sebagai agama baru di Alexandria mendapat banyak penentangan dari agama lama yang berkembang di sana, seperti pagan atau Helenistik yang disebutkan di awal, serta Yahudi. Perseteruan ini berujung berbagai keributan dan menjadi akhir masa keemasan pengembangan sains di Alexandria. Dalam masa Islam, setelah Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As sekitar tahun 20 Hijriah 639 sampai 642 Masehi, kota Alexandria semakin meredup karena ibu kota pemerintahan dipindah ke Fustat dan Kairo. Kendati demikian, Alexandria tetap ramai oleh para cendekiawan Muslim. Tercatat banyak ulama besar yang pernah singgah di Alexandria, seperti Qutbul Aqtab, Imam Syadzili, serta banyak ulama yang dimakamkan di kota tersebut, seperti Imam Abu Abbas Al-Mursi dan Imam Al-Busiri, penulis Qasidah Burdah yang amat terkenal di Indonesia. Adapun sekarang, Alexandria menjadi kota terbesar kedua di Mesir, dengan berbagai peninggalan sejarahnya, beragam kisahnya, dan keindahan pantainya. Alexandria masih tetap ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru dunia dengan tujuan berwisata dan juga belajar.